Jadi di sini kami ingin mempraktekkan cara mencari kode diagnosa pada kasus polip sinus. Polip hidung atau disebut juga penyakit polip atau benjolan di hidung yang berbentuk seperti butiran air atau anggur. Berikut ini pembahasannya: anamnese atau tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan tindakan diagnosa serta coding diagnosanya. Anamnese atau tanda dan gejala polip sinus. Polip sinus yang muncul di hidung berupa jaringan lunak yang tidak terasa sakit. Umumnya, polip muncul di bagian atas sinus yang bertemu dengan rongga hidung, sekitar mata, hidung, dan tulang pipi. Gejala polip sinus: hidung berair atau berlendir, hidung terus-menerus terasa penuh atau tersumbat, kesulitan bernapas akibat hidung tersumbat, gangguan tidur, berkurang atau hidungnya indera penciuman, post nasal drip, atau cairan hidung terasa mengalir ke tenggorokan, rasa tertekan atau sakit pada kuning dan wajah, sakit kepala, rasa gatal di sekitar mata, mendengkur, sering mimisan, nyeri di gigi bagian atas. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang polip sinus. Dokter akan melakukan pemeriksaan nyeri pada hidung dan wajah serta memeriksa bagian dalam hidung. Selain itu, metode lain untuk melakukan diagnosis terhadap sinusitis bisa juga dengan berbagai hal berikut ini. Yang pertama, endoskopi hidung. Sebuah tabung tipis dan fleksibel atau endoskopi dengan cahaya serat optik yang dimasukkan melalui hidung untuk melihat struktur dan kondisi dalam hidung. Yang kedua, studi pencitraan. Penggunaan MRI atau CT scan bisa menunjukkan struktur sinus dan area hidung secara detail, meski sebenarnya tidak direkomendasikan untuk sinusitis akut tanpa komplikasi, tetapi studi pencitraan ternyata membantu mengidentifikasi kelainan atau komplikasi yang dicurigai. Yang ketiga, kultur hidung dan sinus. Tes laboratorium umumnya tidak diperlukan untuk mendiagnosis sinusitis akut. Namun ketika kondisi tidak merespon terhadap pengobatan atau malah memburuk, kultur jaringan membantu menentukan penyebabnya, seperti infeksi bakteri. Yang keempat, tes alergi. Jika pemicu munculnya sinusitis akut dicurigai karena alergi, dokter akan merekomendasikan tes kulit alergi. Tes kulit aman dan cepat, serta membantu untuk menentukan alergi yang bertanggung jawab untuk flare up hidung. Selanjutnya, patofisiologi polip sinus. Dalam kondisi normal, sel epitel yang melapisi sinus dan hidung membentuk pelindung fisik untuk melindungi tubuh dari patogen respiratorik yang terhirup dan juga berperan penting dalam clearance mucosa. Pada kondisi sinusitis kronik dengan polip nasal, terjadi gangguan pada epitel sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas jaringan dan penurunan pertahanan host. Penurunan pertahanan ini menyebabkan mukosa hidung terus-menerus terpapar patogen dan mediator lainnya, sehingga mencetuskan suatu respon inflamasi kronik. Lama-kelamaan inflamasi ini menyebabkan pembengkakan jaringan dan definisi fibrin, yang kemudian menyebabkan remodeling jaringan hingga terbentuk polip nasal.
Selanjutnya, anatomi polip sinus. Hidung merupakan organ berbentuk piramid yang bagian luarnya terdiri atas pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, ala nasi, volumella, dan lubang hidung. Rangka hidung sendiri tersusun atas bagian tulang dan tulang rawan. Bagian tulang pada hidung mencakup tulang hidung. Nafsa akhir dan berikan koding diagnosa. Polip hidung adalah jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Berikut tata cara pencarian kode penyakit polip sinus pada buku ICD-10. 1. Kita buka buku ICD-10 volume 3, fokus pada abzats P, yaitu polip sinus. Setelah kita mencarinya, polip sinus terdapat pada halaman 224 dengan kode J33.8. Untuk pembuktian kebenaran dari ICD-10 volume 3, kita membuka ICD-10 volume 1 untuk memberikan bukti kebenarannya. Kita pertama-tama melihat pada tabel konteks, yaitu pada bab 10 yang terdapat tulisan "The size of the respiratory system" terletak di halaman 457 awalannya. Dan untuk kode polip sinus pada halaman 469, mari kita buka buku 469, yaitu dengan berkode J33.8 dengan author polypi of sinus. Selanjutnya, untuk tindakan pada penyakit polip sinus adalah endoskopi pada buku ICD-9. Pada buku ICD-9, pada bagian belakang fokuskan pada abjad E, yaitu endoskopi. Pada endoskopi banyak pembagian mengenai berbagai macam tindakan penyakit sesuai dengan apa yang dirasakan pada bagian tubuh. Dikarenakan kasus penyakit yang diangkat mengenai gangguan penghidup, maka untuk spesifiknya yaitu nose penghidup, maka dari itu untuk tindakan yang diambil adalah endoskopi. Setelah ditemukan kode endoskopi yaitu dengan kode 22.19 pada halaman 322, kode 22.19 halaman 322. Dan untuk memastikan kebenaran kodenya, buka kembali buku ICD-9 pada bagian depan, lihat table contents chapter 4 ya, operation of the ear, halaman 62 dengan berkode 22.19, yaitu other diagnostic procedure on nasal sinus endoscopy.